Om Awigenamastu Namasidam, Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV yang saya hormati, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave, Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pemirsa Bali TV yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5109 menegaskan, Advirgatrayani Sudayanti, Mana Satyetna Sudayanti, Widya Tapobiyam Buta Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa Bali TV yang budiman, baiklah dalam suasana kesempatan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan taufik kita bersyukur sebagai manusia. Pemirsa Bali TV yang budiman, kenapa kita harus bersyukur kepada Brahman dan berterima kasih kepada Brahman dan mensyukuri kita hidup sebagai manusia ini? Brahman bersabda di dalam Sarasamusaya 2, Manusyam sarwa butesu wartante subasube asubesu wewe karayem. Artinya bahwa di antara makhluk yang ada, manusia yang paling mulia. Oleh sebab itulah kita harus bersyukur sekali menjadi seorang manusia. Pemirsa Bali TV yang budiman, misalnya kita melihat pohon-pohonan maupun tumbuh-tumbuhan itu, dia hanya punya bayu dan dia bisa bergerak. Begitu juga kalau kita melihat yang namanya hewan, yang namanya binatang, dia punya bayu dan sabda. Dia punya tenaga, bisa bergerak ke sana kemari, dan dia bisa berkomunikasi. Tetapi tidak memiliki yang namanya akal maupun kemampuan itu. Namun kalau kita bandingkan dengan manusia, kita dilengkapi bayu sabda hidup, yaitu punya yang namanya tenaga, sehingga kita bisa bergerak ke manapun tujuan kita. Dan juga kita punya yang namanya alat komunikasi, bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih penting kita tahu akal, berupa pemikiran kita. Oleh sebab itulah pemirsa Bali TV yang budiman, kita sebagai manusia yang mempunyai makhluk yang dipandang sebagai makhluk mulia di antara makhluk yang lain, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, leburlah semua perbuatan jahat, perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Demikianlah gunanya, demikianlah manfaatnya, keuntungan kita menjelma menjadi manusia. Karena itu, janganlah pernah kita merasa mengeluh, merasa sedih, tetapi mari kita bersyukur kepada Brahman karena kita dilengkapi dengan bayu sabda hidup itu. Yang kedua saya sampaikan kenapa kita harus bersyukur menjadi manusia. Karena Tuhan bersabda di dalam Sarasamusaya yang namanya Sarasamusaya 3, Upa bogai parityatam natmana wasadayat canda walevi wartata durlabam. Artinya, kendati pun kita dilahirkan belum makmur, kendati pun kita dilahirkan menjadi orang cacat sekalipun, hendaknya kita selalu bersyukur karena menjelma menjadi manusia itu sangat sulit sekali. Pemirsa Bali TV yang budiman,
Saya dapat memberikan satu contoh ditayangkan dalam TV swasta, ada yang namanya Mbak Irma. Dia itu ada orangnya, dia itu berulang kali melamar sebagai pegawai negeri. Namun karena dia cacat fisik, dia itu tidak diterima. Tapi dia tidak putus asa. Dia itu selalu bersemangat dan mensyukuri hidup itu. Karena dia diberikan akal, lalu dia mengambil bercak-bercak kain itu, dia kumpulkan jadikan mainan anak-anak, dia jadikan keset, sehingga sekarang itu mampu menembus sampai ke luar negeri, katakan Singapura, katakan Kuala Lumpur, dan bahkan di Lampung. Sehingga dia mampu menciptakan lapangan kerja. Itu orang cacat fisik, dia sangat bersyukur, dia mampu menggunakan akalnya. Apalagi pemirsa Bali TV yang budiman, kita yang diberikan dengan panca indera yang lengkap ini, marilah kita syukuri. Kita diberikan kaki, mari kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang benar, ke tempat-tempat yang suci, untuk kita meraih aura kesucian itu. Kita diberikan tangan yang begitu lengkap, mari kita pergunakan untuk meringankan beban orang. Marilah kita membantu orang-orang yang dilanda misalnya kemiskinan dan orang cacat, mari kita lakukan. Kita diberikan mata yang begitu luar biasa, marilah kita belajar melihat kenampakan Tuhan yang begitu indah. Kita diberikan telinga yang begitu normal, marilah kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Awi genam, kalau kita bisa melaksanakan ini, artinya kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Pemirsa Bali TV yang budiman, ada seorang pemuda yang sangat hormat sekali kepada catur guru. Yaitu guru swadhyaya, yaitu sangat berbakti kepada Tuhan. Dan juga guru Rupaka sangat hormat kepada kedua orang tuanya. Dan juga guru Wisesa menghormati, menghargai program-program pemerintah. Dan juga sangat-sangat luar biasa anak ini. Suatu ketika, entah apa yang merangsuki pemikirannya, si pemuda yang terkenal dengan anak yang berbakti kepada catur guru ini, tiba-tiba dia pergi ke rumah. Dan di sana dia berkata, "Wahai ayahku, belikan aku satu arloji yang mantap." Pada saat itulah orang tuanya berkata, "Anakku sayang, sekarang belum ada rezeki, besok kalau bapak dapatkan uang, pasti bapak akan belikan kamu jam." Anak itu ngambek, anak itu marah dan juga membanting gelas. Seketika pada saat itu orang tuanya kaget dan shock sekali. Mendengar orang tua, mendengar anaknya yang begitu sangat berbakti dan menghormati sekali orang tuanya. Apa yang terjadi pemirsa Bali TV? Sehingga pada saat itu dia keluar rumah dengan harapan dan tekad meninggalkan rumah itu. Tapi belum ada beberapa meter, dia melihat ada sepasang muda-mudi yang tidak punya tangan, tapi penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, dan rasanya damai sekali. Di sanalah hatinya terketuk si pemuda ini. Kenapa dia saja yang tidak punya tangan masih bisa dia berbahagia? Kenapa saya yang diberikan begitu panca indera yang begitu lengkap, kok saya marah kepada orang tua? Akhirnya pada saat itu, si pemuda ini tidak jadi dia meninggalkan rumah, dia kembali ke rumahnya. Dan pada saat itulah dia mencium tangan kaki orang tuanya, dia mohon maaf. Dan terjadilah saling rangkul-melangkul. Tetesan air mata, keharuan dan kebahagiaan di antara anak dan orang tua. Pemirsa Bali TV yang budiman, mencermati dari contoh si pemuda ini, kita dapat memberikan, dijadikan pegangan bagi kita. Orang-orang yang tidak punya tangan dia bisa berbahagia. Tapi jangan gara-gara kita tidak diberikan jam, lalu kita sudah menaruh marah, kedengkian. Itu adalah satu hal yang tidak baik. Bagaimana kalau saudara-saudara kita yang tidak punya tangan? Apanya yang dikasih arloji?
Begitu juga jangan sampai kita marah gara-gara tidak dibelikan cincin. Lihat saudara-saudara kita yang tidak punya jari jemari. Jangan gara-gara kita tidak diberikan sepatu atau sandal kita marah. Lihat saudara-saudara kita yang tidak punya kaki. Karena itu kita harus bersyukur pemirsa Bali TV yang budiman. Karena sesuai dengan sabda Tuhan tadi, kendati pun kita dilahirkan orang cacat sekalipun, namun kita tetap harus bersyukur kepada Brahman karena menjelma menjadi manusia itu adalah sangatlah sulit. Pemirsa Bali TV yang budiman, di zaman sekarang ini banyak sekali kita melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan kemarahan itu tanpa terkendali. Maaf, kita harus menyadari dengan sepenuh hati pemirsa Bali TV yang budiman. Kalau kita selalu marah, itu adalah merupakan satu kegagalan dalam hidup ini. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah penuh dengan dosa. Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya 3 Seloka 37, Kama esa kroda esa rajoguna sambawah maha sano maha papma widi inam iha wairinam. Nafsu amarah itu adalah merusak. Nafsu amarah itu adalah penuh dengan dosa. Karena itu keduanya terdapat di bumi ini. Pemirsa Bali TV yang budiman, karena sabda Tuhan menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa kemarahan itu adalah sangat tidak baik untuk kita terapkan. Marilah kita belajar, marilah kita mencermati, jangan kita sia-siakan hidup ini, jangan sampai kita menambah dan berlumuran dosa. Pemirsa Bali TV yang budiman, demikian juga kita harus mensyukuri karunia Tuhan yang luar biasa ini dalam menyikapi hidup ini. Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya Sarasamusaya 4, Iyam ioni pratama ioni frapya jagati fate sakyate turatum karmabi. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Karena hanya manusia yang mampu mengatasi dirinya dari samsara, lahir maupun mati. Itulah sebabnya, itulah karenanya kita harus mensyukuri hidup ini pemirsa Bali TV yang budiman. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kita diberikan kelebihan, kemampuan berupa akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya contohkan, kalau binatang tumbuhan dia tidak bisa mengangkat harkat martabatnya. Karena itu dia memerlukan bantuan manusia untuk meningkatkan harkat martabatnya. Itulah sebabnya, itulah karenanya di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 539, Sambu menciptakan binatang maupun tumbuhan memang sengaja untuk dijadikan korban suci. Demikian juga Manawa Dharma Sastra Sargah 540 menekankan binatang maupun tumbuhan yang dijadikan korban suci, harkat martabatnya kelak akan meningkat. Dan orang sebagai manggala yang melaksanakan tugas itu pun adalah pahala baginya. Maka daripada itulah, karena itulah, apa yang dilakukan oleh umat Hindu adalah berlandaskan dharma dan kebenaran. Pemirsa Bali TV yang budiman, itu adalah karunia yang luar biasa. Jadi manusia itu dia bisa menginginkan apa sesuai dengan kemampuan. Akal harus digunakan. Tapi kalau kita berbicara tentang binatang tumbuhan itu, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mengangkat harkat martabatnya tanpa bantuan manusia. Pemirsa Bali TV yang budiman, kita menyadari di dalam proses kehidupan ini, di dalam Pancasarada, Hindu sangat meyakini karma pala. Hindu sangat meyakini juga tentang reinkarnasi. Itulah sebabnya di dalam Adhyaya 2 Seloka 27, Jatasnia hidrom mertium druam janma mertias jatasman afredat natua socitum arhasi. Sesungguhnya ia yang lahir kematian itu adalah pasti. Demikian juga yang mati kelahiran itu akan pasti. Maka daripada itulah
Bagaimana sekarang dalam hidup ini kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan itu. Agar kelak kita menjadi orang setidak-tidaknya lebih baik daripada sekarang. Itu adalah tergantung usaha kita. Pemirsa Bali TV yang budiman, karena itu di sini kita harus mempunyai jiwa yang bersih. Dan kita harus mempunyai pikiran yang tenang. Dan mengendalikan indria-indria kita. Tatkala manusia tidak mampu mengendalikan indria di zaman era globalisasi ini, maka tidak menutup kemungkinan kehancuran akan siap menantinya. Mengapa saya katakan kita harus tenang? Karena Brahman bersabda di dalam Adhyaya 17 Loka 16, mana frasada saumiyatwa maunam atma winigrahah bawa samsudir etietat tapo manasam uciate. Pikiran kita harus tenang, jiwa kita harus bersih dan mengendalikan indria. Pemirsa Bali TV yang budiman, kenapa saya katakan pengendalian itu sangat penting? Sebab kita melihat situasi kondisi seperti sekarang. Persaingan-persaingan di zaman era globalisasi luar biasa. Dan bahkan banyak orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, untuk mendapatkan keinginannya, memenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia tidak peduli. Oleh sebab itu, kita harus mengendalikan segala macam bentuk apa yang menjadi keinginan kita di sini. Semakin tinggi keinginan seseorang, sesungguhnya penderitaan itu pun semakin banyak, semakin besar. Karena itu kendalikanlah keinginan. Saya memberikan sebuah contoh. Ini ada seorang permaisuri. Dia permaisuri ini tentu namanya raja, pendamping raja, istri seorang raja yang sangat kaya sekali. Oleh sebab itu kalungnya itu adalah dibuat dari intan berlian yang luar biasa. Sangat indah, menarik, luar biasa. Suatu ketika, begitu dia akan mandi sang permaisuri ini, dia menaruh perhiasan kalungnya itu di teras. Setelah dia taruh, tiba-tiba ada burung elang yang lewat dan dia menyambar yang namanya kalung berlian itu. Begitu dia mengambil kalung berlian itu, lalu diterbangkan dan dia hinggap di pohon yang sangat indah sekali. Nah, pada saat itulah dia menggunakan paruhnya mematuk-matuk berlian itu. Ternyata berlian itu tidak membawa kebahagiaan bagi sang elang ini. Akhirnya dia memutuskan untuk melemparkan dan kebetulan jatuh pada ranting-ranting pohon di sana. Akibatnya dia itu di bawah dari pohon yang rindang itu terdapat kolam yang sangat bening sekali, pemirsa Bali TV yang budiman. Setelah itu ada seorang gerombolan orang melihat bahwa di kolam itu dia lihat ada yaitu cahaya yang berkemilian itu. Dia seolah-olah di dasar kolam itu terdapat benda yang sangat menarik itu. Akhirnya semua mencemplung ke sana. Dia mencari, tidak menemukan apa-apa. Dan begitu sampai di atas, dia memberikan tanda kembali. Dan pada saat itu lagi dia nyemplung, juga tidak temukan apa-apa. Akhirnya sekelompok pemuda ini menyerah. Dan dia meninggalkan tempat itu. Nah, setelah itu belakangan itu pun juga ada seorang pemuda yang sangat cerdas sekali. Dia rajin membaca Weda dan spiritualnya sangat bagus. Melihat kolam yang bening, dan dia pun melihat kilauan daripada, cahaya daripada intan berlian itu. Pada saat itu, sang pemuda ini sangat berbeda sekali dengan kelompok pemuda-pemuda tadi itu. Dia begitu melihat, dia berkata di dalam hati, oh ini hanya satu bayangan saja. Dan dia tidak menghiraukan. Dan dia pergi menjalankan swadharmanya sesuai dengan swadharma masing-masing. Pemirsa Bali TV yang budiman, dari kilauan intan berlian ini dan kolam yang sangat jernih dan bening ini, saya umpamakan bahwa
hidup ini tak ubahnya seperti kita mengejar bayangan. Yang berupa materi itu tidak mutlak akan bisa memberikan, menjamin suatu kebahagiaan dan kedamaian. Karena itu, yang terpenting dalam ini bagaimana kita mewujudkan diri kita untuk mencapai kesucian. Ibaratkan kolam yang sangat bening itu. Kalau boleh saya umpamakan, tubuh kita ini tak ubahnya sebagai blender. Sekarang blender ini adalah katakan kita membuat es. Kalau tomat kita masukkan, menjadilah dia jus tomat. Kalau apel kita masukkan ke blender itu, jadilah apel, jus apel. Kalau nenas kita masukkan, jadilah jus nenas. Begitu juga yang lain-lain. Oleh sebab itu, blender ibaratkan tubuh kita. Buah-buahan yang kita masukkan itu, katakan buah pikiran, perkataan, perbuatan, masukkan yang baik-baik sehingga hasilnya pun juga akan baik. Ibaratkan kolam tadi yang bening itu, pada saat bulan purnama yang penuh dengan cahaya keindahannya, memberikan satu penyejukan kepada seluruh alam ini, maka seolah-olah bulan itu berada pada air yang jernih itu. Begitu juga nampak cahaya Tuhan. Begitu juga aura seseorang. Kalau pikiran, perkataan, perbuatannya sangat-sangat sesuai dengan dharma, maka bisa dipastikan aura kebahagiaan, kedamaian itu pasti dia raih. Itulah sebabnya pemirsa Bali TV yang budiman, kenapa kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang positif, karena Brahman bersabda di dalam Adi ayat 17 loka 16, mana saradah saumiyatwam manam ucyate. Mana prasada saumiyatwam, yang di sini itu tidak lain mengertikan bahwa bagaimana pikiran itu tenang, sehingga dari ketenangan itu akan mendapat jiwa yang bersih, dari jiwa yang bersih akan terjadi satu pengendalian dalam keinginan ini. Itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang kita mengejar dunia-dunia materi yang tidak pernah henti-hentinya. Kadang-kadang menghalalkan dengan segala macam cara. Kalau kita bertindak, itu sudah jelas dikatakan bukan kedamaian, kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan penderitaan itu akan menanti kita. Ada sebuah kisah. Pada saat ratusan rusa berada di padang pasir, dia melihat dari kejauhan di atas pasir itu tampak air yang menggelora, air yang begitu tenang. Sehingga rusa-rusa itu berlarian, mengejar, ternyata sampai di tempat itu, air itu tidak ada. Harapannya untuk melepaskan dahaga, tapi kenyataannya itu hanya fata morgana, hanya pandangan semu, hanya delusi. Begitu juga di dalam hidup ini Bapak Ibu pemirsa Bali TV yang budiman, maka daripada itu kita tidak boleh terpaku kepada materi saja. Materi bukanlah satu-satunya bisa membahagiakan dan membawa kedamaian. Justru sebaliknya juga, kita melihat kenyataan fakta real di lapangan. Orang menghalalkan segala macam cara mendapatkan materi itu. Apakah dengan dia misalnya korupsi, apa yang akan terjadi? Penderitaan yang dia alami mendekam misalnya katakan di lembaga pemasyarakatan, siapa yang merasa sedih? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan istri atau sebaliknya? Itu sekarang ini luar biasa semaraknya. Maka daripada itu, karena itu sudah sepantasnya kita mohon tuntunan kepada Brahman dalam manifestasi beliau sebagai para dewa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Brahman bersabda di dalam Adi ayat 17 sloka 14 itu, Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Saucam Arjawam Brahma Carya Maharsiya Jasari. Sekarang ini luar biasa semaraknya. Maka daripada itu, karena itu
Sudah sepantasnya kita mohon tuntunan kepada Brahman dalam manifestasi beliau sebagai para dewa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Brahman bersabda di dalam Adi ayat 17 sloka 14 itu, Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Saucam Arjawam Brahma Carya Maharsyasca Sariram Tapa Uciate. Brahman bersabda, kalau kita ingin damai dan ingin tenang di dunia dan di akhirat ini, janganlah lupa memuja para dewa. Janganlah lupa memuja para leluhur kita, orang-orang suci kita, kebenaran dan keadilan. Hawi genam, kalau ini kita ikuti dengan baik, tidak ada saudara-saudara kita yang kena penyakit 5S itu. Sekarang banyak orang tidak memperhatikan. Sekarang banyak orang yang melanggar hukum. Yang lebih menyakitkan tidak pernah melakukan pemujaan. Sehingga terjadi stres, habis itu stroke, habis itu dia kesetre, habis itu disedut, dan segala yang terakhir itu. Sebenarnya masih ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan, ini artinya kita mengikuti jalan Dharma. Pemirsa Bali TV yang budiman, hidup ini memang tidak lepas daripada masalah. Tidak ada manusia satupun di dunia ini luput dari masalah. Cuman masalah yang dihadapi satu sama lain berbeda. Persentase masalah satu sama lain berbeda. Jangankan manusia, para dewa pun mengalami masalah. Jangankan para dewa, avatar pun itu mengalami satu masalah. Saya berikan satu contoh kilasan. Pada saat terjadi dialog antara Dewa Brahma dengan Dewa Wisnu. Sesuai dengan Wisnu Purana, Dewa Brahma itu lahir dari pusar Wisnu. Oleh sebab itu suatu ketika Dewa Brahma berkata, siapa bapak dan ibu saya? Pada saat itulah terdengar sabda, yang bersabda itu tidak lain adalah Dewa Wisnu. Kau lahir dari pusarku, yang nampak adalah Dewa Wisnu. Pada saat itu Dewa Brahma tidak menerima. Maka terjadilah satu perdebatan yang luar biasa. Gara-gara perdebatan itu, maka pada saat itulah Dewa Siwa mewujudkan dirinya, membentuk suatu linggam, yaitu api yang mengobar. Maka pada saat itulah Dewa Siwa bersabda, wahai Dewa Wisnu sang pemelihara alam semesta isinya, begitu juga Dewa Brahma sang pencipta alam beserta isinya. Kalian tidak perlu bertengkar. Siapa di antara kalian yang mampu mencari ujung dari kedua linggam ini, dialah yang paling hebat, dialah yang paling sakti. Maka pada saat itu, begitu Brahma, dia itu mewujudkan dirinya menjadi burung angsa, dia terbang mencari ke atas. Dan begitu juga Wisnu mewujudkan dirinya menjadi babi ke dasar daripada tanah. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan dia selusuri, itu tidak ada yang membuahkan hasil. Maka daripada itu keduanya kembali, dan Dewa Siwa pada saat itu bersabda, sesungguhnya kita menjalankan tugas di dunia ini, Dewa Brahma untuk menciptakan alam beserta isinya, Dewa Wisnu untuk memelihara alam ciptaannya, dan juga aku Siwa sebagai pemeralina atau melebur yang pantas, yang cocok. Sesungguhnya kita berasal dari yang sama, yaitu Brahman sendiri, hanya tugas kita yang berbeda. Akhirnya di sana kompak dan akur bersatu padu dalam mengatasi segala permasalahan. Dan begitu juga saya katakan, saya berikan satu contoh, yaitu para avatar pun juga tidak luput dari masalah. Dikisahkan, yaitu pada saat Sri Rama, setelah dia memenangkan sayembara, dia mampu mematahkan busur Dewa Siwa. Pada saat itu, yang namanya Prabu Dasarata, yang namanya Rama, Laksamana, Sasragena, Barata, yang didampingi oleh seorang resi yang luar biasa, yaitu Resi Wasista. Dan juga di sana lengkap dengan pasukan gajah, pasukan berkuda, infanteri, juga Sita ada di sana. Dia berjalan meninggalkan sayembara itu dan menuju ke Ayodhya. Pemirsa Bali TV yang budiman,
Begitu dia memasuki hutan belantara, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara halilintar. Dan bumi itu bergetar. Dan juga kabut yang menyelimuti, terjadi satu kegelapan yang luar biasa. Pada saat itu semua orang ketakutan. Dan bahkan kereta satu dengan yang lainnya tidak dapat dilihat. Karena begitu gelap gulita. Pada saat itu, yaitu Prabu Dasarata berkata, "Wahai Resi Wasista, firasatku menunjukkan tidak bagus, ada apa gerangan?" Resi Wasista yang begitu sangat kesuciannya yang luar biasa, dan dia pun mampu berkomunikasi dengan para dewa, dia menenangkan Raja Dasarata pada saat itu. "Wahai Prabu Dasarata, ini binatang-binatang yang semua berdatangan mengelilingi kereta kita. Ini memang pertanda bahwa ada satu hal yang harus kita selesaikan. Ada satu hambatan, namun janganlah Baginda itu gentar. Ini semua kita akan terlindungi dan dapat terselamatkan." Akhirnya pemirsa Bali TV yang budiman, setelah betul-betul terjadi itu semakin digoncangkan, ada orang itu sampai tunggang langgang maju, berlarian. Ada juga yang seperti patung yaitu membeku. Ada juga yang begitu mencret ketakutan. Tapi yang namanya Dasarata, yang namanya Rama dengan saudara-saudaranya itu, yang namanya Sita dan Resi Wasista, sangat tenang dan bijak sekali dalam menyikapi permasalahan yang ada itu. Tiba-tiba di malam kegelapan yang seketika dibuat itu, datanglah sesosok tubuh manusia, di mana dengan matanya yang menyorot bagaikan lampu mobil pada saat itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Semua orang yang ada di sana sangat ketakutan. Tetapi pada saat itu Resi Wasista yang dia sangat mengetahui segalanya, karena tingkat kesuciannya, maka dia tahu orang yang datang itu tidak lain adalah Parasurama. Pada saat itulah dia datang. Dan sebagaimana etikanya seorang Brahmana yang sangat suci itu, dia mendekati yaitu Parasurama. Dia berkata, "Wahai tuanku Parasurama, izinkanlah aku membasuh tangan dan kakimu." Tapi apa yang terjadi? Walaupun Resi Wasista menawarkan kebajikan dengan tulus dan ikhlas, pada saat itu Parasurama matanya merah membelalak, yaitu dengan tajam menyoroti yaitu Rama. Tiba-tiba Parasurama bertanya, "Wahai Rama, aku sudah mendengar kesaktianmu yang diilu-ilukan oleh masyarakat. Tapi itu bukan berarti kau mampu mengalahkan diriku. Dan ketahuilah Rama, itu aku tidak menyaksikan dengan kasat mataku sendiri. Aku tidak percaya kau mempunyai kesaktian itu. Oleh sebab itu, aku datang kepadamu untuk menantang dirimu. Ini ada aku membawa sebuah panah, dan aku membawa kapak bermata dua. Ini adalah anugerah daripada para dewa. Dan sampai saat dan detik ini, ketahuilah Rama, akulah yang membantai semua raja-raja iblis itu, raja-raja yang jahat itu, dengan panah yang kau patahkan itu. Tapi bukan berarti kau hebat Rama. Panah-panah itu sudah memenggal berapa kepala-kepala raja yang jahat. Sehingga kesakralannya itu sudah habis. Itu tak ubahnya bagaikan rumput. Aku datang sekarang untuk menantang dirimu. Betulkah kamu orang hebat? Betulkah kamu orang sakti? Karena itu, dewa mengeluarkan dua senjata sakti. Busur yang sangat terkenal yang tidak ada bandingannya di muka bumi. Yang pertama, busur panah yang dikeluarkan oleh Dewa Siwa itu, yang kau patahkan. Tapi yang aku bawa ini adalah busur Dewa Wisnu. Ini kedua busur ini adalah dibuat oleh pandai besi di surga, namanya Wiswakarma.
Oleh sebab itu, panah ini aku serahkan padamu. Pentangkanlah. Ayo, patahkan busur ini. Atau kita harus mengadu kesaktian duel. Pemirsa Bali TV yang budiman. Pada saat itu Sri Rama dengan senyum dan tenang. Namun bagi Parasurama menambah kemarahan. Oleh sebab itu dia menantang Rama untuk bertarung pada saat itu. Apa yang terjadi pemirsa Bali TV yang budiman? Akhirnya pada saat itu Parasurama membungkuk, pada saat itu Dasarata membungkukkan badannya. Dia menyampaikan kata-kata terhadap Parasurama. Wahai tuanku Parasurama, kau sudah berjanji untuk meninggalkan semua macam kekerasan itu. Kau berjanji tidak akan menyentuh senjata lagi. Kenapa? Kau seorang keturunan Brahmana sejati, kau masih melakukan kekerasan seperti itu. Bukankah perbuatan-perbuatan itu adalah dosa? Bukankah perbuatan-perbuatan itu menyimpang dari dharma? Wahai Parasurama, hendaknya hurungkan niatmu itu. Parasurama sama sekali tidak menggubris. Tidak dia berpikir tentang apa yang dilakukan oleh Prabu Dasarata. Dia semakin tajam menatap Rama. Rama, sekarang aku memberikan pilihan kepadamu. Apakah kau seorang kesatria yang pengecut, yang tidak berani menghadapi tantanganku? Atau kau memang manusia dilahirkan menjadi orang tidak berguna? Pada saat itu, Rama semakin marah. Tetapi dia itu dengan tenang. Adiknya Laksamana lebih marah lagi. Pada saat itu, Rama itu berkata, wahai adikku Laksamana, tantangan ini ditujukan kepada diriku, bukanlah kepada dirimu. Karena itu jaga emosimu. Kau tidak perlu melakukan kesalahan, wahai Adinda Laksamana. Laksamana yang sangat taat kepada perintah kakaknya yaitu Rama, dia mengikuti pada saat itu. Pada saat itu, Parasurama lebih mendekat lagi menuju Rama. Parasurama berkata, Rama, orang tuamu itu ngoceh menyampaikan benar apa adanya. Ketahuilah Rama, ayahku seorang penekun Weda yang sangat baik. Ayahku tidak pernah menyakiti siapapun. Ayahku melakukan kebajikan di seluruh dunia yang luar biasa. Aku mengakui hal itu. Tapi Rajumna yang membunuh ayahku, itulah sebabnya kenapa aku menggunakan busur Dewa Siwa itu. Kapak bermata dua untuk memenggal kepala-kepala raja yang jahat-jahat, raja-raja yang tidak adil, yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Itulah aku menegakkan keadilan di muka bumi ini, wahai Rama. Dengan aku memenggal semua kepala raja-raja yang jahat, aku jadikan mainan sepak bola, barulah aku reda kemarahanku. Tetapi itu bukan berarti aku menyerah kepada dirimu. Ini karena ada tugas kewajibanku. Dua senjata yang diturunkan dari surga. Baik yang dikeluarkan oleh Dewa Siwa yang kau patahkan. Dan juga dari Dewa Wisnu. Tatkala kau mampu mematahkan busur ini. Berarti barulah tapaku akan sukses. Karena itu aku sangat mengharapkan sekali. Lakukan, hadapilah aku. Pemirsa Bali TV yang budiman. Akhirnya begitu tantangan yang begitu dahsyat, begitu hebatnya kecaman terhadap Sri Rama, tapi Rama itu selalu menyikapinya dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Akhirnya pada saat itu Sri Rama angkat bicara. Wahai Tuan Parasurama, kalau memang itu yang kau kehendaki, aku berikan pilihan. Apakah aku harus membunuhmu sebelum kau melangkah? Atau aku akan menghentikan semua tindakan spiritualmu. Pada saat itulah dia memegang yang namanya busur Dewa Wisnu. Pada saat itu cahaya yang luar biasa. Di sanalah Rama mewujudkan bentuk aslinya yang tidak lain adalah Dewa Wisnu yang penuh cahaya. Pada saat itulah Parasurama kehabisan tenaga.
Dan dia pada saat itu berkata, "Wahai Rama, inilah yang aku inginkan. Aku sekarang sudah dapat melihat wujud aslimu. Berarti aku akan mengakhiri tapaku. Mulai sejak ini, saat ini, semua senjata-senjata saktiku, aku akan persembahkan kepada dirimu. Wahai Tuanku, yang tidak lain adalah Narayana." Oleh sebab itulah, semua pusaka-pusaka sakti itu, panah sakti itu, kapak bermata dua itu diserahkan, dan Rama pun menyerahkan kepada Dewa Warina. Di sana terjadi suatu rangkulan dan taburan bunga dari angkasa, dari langit, semua ditujukan kepada Sri Rama dan juga para Surama. Pemirsa Bali TV yang budiman, akhirnya pada saat itulah dia sangat mensyukuri dan dia mencapai kesempurnaan yang tertinggi. Semua ketiga kekuatan anugerah para dewa itu diberkatkan kepada para Surama. Pada saat itulah para Surama, dia berkata, "Wahai Tuanku Rama, aku akan melanjutkan tapaku ke Gunung Mahendra. Oleh sebab itu, karena itu, aku akan melanjutkan tapaku. Aku tidak lagi nginap di sini. Aku mohon pamit kepadamu, wahai Tuanku Rama." Pemirsa Bali TV yang budiman, melihat, mendengar daripada apa yang disabdakan dan disampaikan ini, permasalahan sesulit apapun, kalau kita sikapi dengan duduk bersama, kalau kita selesaikan dengan cara-cara yang bagus, dengan sikap-sikap yang menyenangkan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keramahan, dengan penuh kedamaian, semua akan bisa terselesaikan. Singkatnya, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Namun cara-cara pemecahan kita, ambillah dengan kearifan, ambillah dengan kebijaksanaan. Awi genam, kalau itu terjadi, ananda kebahagiaan kita akan temukan, santi atau kedamaian pasti kita akan raih. Pemirsa Bali TV yang budiman, dari apa yang dipaparkan ini, sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita selaku hamba Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan ini, pandai-pandailah kita bersyukur dalam hidup ini. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari permasalahan itu. Oleh sebab itu, karena itu, orang-orang suci kita mengajarkan kepada kita, kalau boleh saya katakan, maaf saya sampaikan sedikit, saya mempelajarinya, orang suci kita menyerukan kepada seluruh umat manusia, see no evil, see what is good. Janganlah kita melihat segala macam bentuk kejahatan, tapi lihatlah bentuk kebajikan. Hear no evil, hear what is good. Janganlah mendengarkan segala kejahatan, tapi dengarkan kebajikan itu dengan sebaik-baiknya. Think no evil, think what is good. Janganlah kita berpikir tentang kejahatan, tapi pikirkanlah tentang kebajikan itu. Do no evil, do what is good. Jangan kita melakukan kejahatan, tapi lakukan kebajikan itu. This is way to the God. Ini adalah jalan menuju Tuhan. Oleh sebab itu juga tidak henti-hentinya Resi Baradwaja Yama Geni Wiswamitra Wasita Krita Aptrip, dari Empu Kuturan, Empu Beradah, Empu Bahula, Empu Ketek, Empu Ageni Jaya, semua mengajarkan tentang kesucian itu. Semua mengajarkan tentang kasih sayang itu kepada kita semuanya. Itulah sebabnya Brahman bersabda, Kurufunia ahora hatra, siang malam lakukan perbuatan-perbuatan yang berpahala di dunia ini. Karena kesempatan kita menjadi manusia ini adalah sangat langka. Itulah sebabnya, itulah karenanya, leburlah segala perbuatan jahat ke dalam perbuatan yang baik. Sama sadu sama gamam. Tatkala kita bergaul dengan orang-orang baik, tatkala kita bergaul dengan orang-orang sadu, soleh, niscaya vibrasi kesucian kita pun akan meningkat. Pemirsa Bali TV yang budiman, begitu indahnya ajaran kita sebagai orang Hindu. Kita walaupun kita multi di sini,
berbagai macam suku, ras, agama, tetapi kita Hindulah satu-satunya yang selalu berpegang teguh pada prinsip dharma dan kebenaran itu. Buktinya Satyam, buktinya di sini, di dalam Isa Upanishad dikatakan Wasudewa Kutumbakam. Kita sesungguhnya adalah bersaudara. Maka daripada itu, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Pemirsa Bali TV yang budiman, dari banyak-banyak contoh yang saya kemukakan ini, tentunya merupakan jadi renungan bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan kasih sayang di muka bumi ini. Kita sudah mendengar apa yang dilakukan oleh maharsi-maharsi kita. Seperti misalnya katakan Resi Wyasa, yang sering saya ungkapkan. Berjalan saja dia pakai sapu dengan harapan tidak menginjak atau membunuh makhluk lain. Itu berarti dia menyadari tatuamasi. Dia menyadari sarwam idem kalu Brahman. Kita, Tuhan berada dalam semua ciptaannya itu. Karena itu sangatlah patuh, sangatlah syukuri hidup ini untuk menjalankan kebajikan di muka bumi ini. Pemirsa Bali TV yang budiman, dari apa yang saya sampaikan ini, kita harus pandai-pandai mensyukuri dalam hidup ini. Tadi sudah dijelaskan dalam Sarasamusaya 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu semua mengarah tentang kebajikan ini. Bersyukurlah dalam hidup ini. Mengapa saya katakan? Karena menjelma menjadi manusia itu adalah sangat-sangat sulit. Oleh sebab itu, kita harus menjalankan perintah Tuhan. Brahman bersabda di dalam Adhyaya 12 Sloka 19, Tulia ninda statir matir samtusto kenacit aniketa statir matir bakti nemi priyonara. Kita puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Selalu mewujudkan serada bakti kita kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Dan oleh sebab itu, anu duega karamwakyam satyafrahitam saiwawan manam uciate. Berbicaralah yang baik, berbicaralah yang benar, yang jujur, sehingga bisa dijadikan panutan dan membiasakan diri membaca pustaka-pustaka suci Weda. Karena Weda itu adalah kebenaran, karena Weda adalah wahyu Tuhan yang patut kita jadikan pegangan sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Pemirsa Bali TV yang budiman, karena itu sesuai dengan Sarasamusaya 7, kita mempunyai kesempatan dalam hidup ini saja. Apakah kesempatan itu berbuat baik ataupun buruk hanya di kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik, tentu kita akan disiapkan surga di akhirat nanti. Tapi kalau kita berbuat jahat, tentu neraka sudah menunggu, menanti kehadiran kita. Setelah kita menjalani dunia di akhirat itu, kita dilahirkan kembali, maka daripada itulah kita dikenal istilah kelahiran surga ciuta, kelahiran neraka yuta. Semua itu adalah tergantung daripada perbuatan yang hidup sekarang ini. Sekali lagi, pemirsa Bali TV yang budiman, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya simpulkan, untuk hidup ini kita harus pandai bersyukur. Baik kita kaya maupun miskin, kita bahagia, menderita, syukurilah. Karena menjelma menjadi manusia adalah sangat-sangat sulit. Oleh sebab itu, sesuai dengan seruan-seruan orang suci kita, selalu berpikir yang baik, melihat yang baik, melakukan tentang kebajikan, dan juga mendengarkan tentang kebajikan. Sesungguhnya inilah jalan menuju Tuhan. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan sebuah mantra dan doa. Om Ayurdi Asawardi Wardi Pradnyan Srim
dharma santana sabda wardita. Om wiyawan satu temeru ganggema hitale chandra arka gaganat bawet wijayam bawet. Om sidirastu tataswi nama homa wignamastu astu tatastu ya nama. Om santi santi santi.